Iki opo? Sambil menunjuk arah lukisan Nyi Roro Kidul yang dirobek-robek oleh sosok itu. Iki iblis. Iblis kok dipuja-puja. Nyi Roro Kidul iku. Iblis sing cupo. Dadi wong wedok iki ayu. Panggonane ning laut selatan. Kok dipuja-puja. Goblok kowe itu. Mulai sesuk kowe kudu tobat. Nek kowe gak tobat, keluargamu kabeh iki bakal mati. Jadi seperti yang kita tahu, dalam penanggalan Jawa ada satu bulan yang dinamakan dengan bulan Suro. Kalau dalam penanggalan Islam atau kalender Hijriah kita lebih mengenal dengan bulan Muharram. Nah, memang kata Suro sendiri diambil dari satu kata serapan dalam bahasa Arab, yaitu Asyura, yang berarti ke-10. Dan itu dicetuskan oleh pimpinan dari kerajaan Mataram Islam pada saat itu, yaitu Sultan Agung. Tujuan Sultan Agung sendiri memberi nama dalam satu bulan di penanggalan Jawa ini dengan nama Suro yang diserap dari bahasa Arab tersebut adalah bentuk penghormatan beliau sebagai muslim yang taat kepada umat Islam. Di mana kita semua tahu di bulan Asyura, di bulan Muharram, tepatnya di hari ke-10, ada satu tragedi yang menewaskan cucu dari Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Husain dalam satu tragedi. Maka dari itu, sebagai bentuk penghormatan Sultan Agung sebagai muslim yang taat, beliau menamai satu bulan dalam penanggalan Jawa ini dengan nama Suro. Dan beliau juga menghimbau agar rakyatnya di bulan tersebut untuk tidak mengadakan pesta dalam bentuk apapun. Nah, berjalannya waktu, justru bulan Suro ini dicap sebagai bulan yang sakral. Terlebih parahnya lagi, dicap sebagai bulan yang dikeramatkan oleh segelintir orang. Nah, perlu kami luruskan di sini, karena ini berkaitan dengan satu sejarah, yaitu Perang Jawa, atau lebih dikenal dengan Perang Diponegoro, yang terjadi di tahun 1825 hingga 1830, di mana pemerintah kolonial Belanda ini mengalami kekalahan, hancur lebur mereka, dan terlilit banyak sekali hutang. Karena Belanda ini sadar betul, apa yang mereka hadapi ini bukan kekuatan yang main-main. Kekuatan yang mereka hadapi dalam Perang Jawa ini adalah kekuatan antara Islam dan Jawa, dijadikan satu. Dan Belanda ini sulit membendung kekuatan tersebut, maka dari itu tercetuslah strategi licik ataupun ide yang sangat licik. Dengan memaksa pribumi yang bisa menulis, bisa membaca, mereka ini bisa dikatakan dulu adalah pujangga syair, untuk menuliskan beberapa serat. Serat-serat ini nantinya digunakan untuk memecah belah antara Islam dan Jawa, agar tidak menjadi satu kekuatan lagi, dan Belanda bisa mengalahkan mereka dalam pertempuran selanjutnya. Itulah tujuan Belanda. Nah, serat-serat yang ditulis, ada beberapa serat yang kita kenal lah, serat Tarmukandul, serat Hatoloco, di mana dalam serat-serat yang ditulis dulu itu ada isu yang dihembuskan, yaitu di bulan Suro jangan sampai melangsungkan pesta pernikahan apapun, di mana nantinya bisa terjadi hal-hal buruk yang menimpa kalian. Karena pada saat itu pula Nyi Roro Kidul ini sedang mantu. Nah, tokoh dari Nyi Roro Kidul ini adalah ciptaan Belanda sendiri. Sampai pada akhirnya itu isu kan berkembang dalam segelintir masyarakat Jawa pada saat itu dan dipercaya. Lebih parahnya lagi, sampai sekarang ini masih banyak sekali yang merituali di bulan Suro ini, merituali ataupun bentuk penghargaan mereka terhadap Nyi Roro Kidul yang sedang mantu, ya seperti diberi sajen dan lain sebagainya. Maka dari itu, pada akhirnya bulan Suro ini pun dikeramatkan rencang semua, disakralkan menjadi bulan yang sakral. Padahal dulu Sultan Agung ini tidak seperti itu tujuannya. Oke, kenapa perlu kami sampaikan? Karena ini berkaitan dengan satu sejarah yang perlu diluruskan, dan mau sampai kapan hal-hal yang seperti ini kita lanjutkan, dan apa yang akan kita wariskan ke anak cucu kita kalau bukan satu kebenaran, bukan satu sejarah yang tidak dibengkokkan oleh penjajah. Masih banyak yang lain sebenarnya, seperti Kidung Sunda, di mana ada perang bubat antara Jawa dan Sunda, sampai akhirnya hubungan Jawa dan Sunda ini menjadi risih. Ini kan cukup fenomenal dan menggelitik kami untuk menyampaikan satu kebenaran ini.